Selalu Tuhan menjawab, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Minggu ke-17 tahun C. Tuhan menjawab yang kita butuhkan, bukan yang kita mau. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda, anak-anak yang saya kasihi. Injil hari ini mengajak kita bagaimana kita harus bersikap dalam berdoa. Menarik dalam bacaan pertama, perantaraan Abraham memohon kepada Tuhan pengampunan untuk kota berdosa. Kita bisa baca ya. Contoh yang Yesus berikan melahirkan dalam diri para murid keinginan berdoa seperti yang Yesus lakukan. Bagaimana keadaan Anda hari ini? Kiranya kasih Tuhan membuat kita tersenyum, sukacita, dan bahagia tentunya. Anda sehat-sehat bukan? Puji Tuhan. Mari kita bersukacita dan bersyukur atas rahmat kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Buat saudara-saudariku yang kini sedang sakit, tetap semangat ya, tetap percaya. Tuhan menjawab apa yang kita butuhkan saat ini, bukan apa yang kita mau. Tetap tekun dan setia. Yang terbaik Tuhan akan berikan kepada kita semua. Amin. Amin. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus berdoa dalam setiap keputusan-keputusan penting yang diambilnya. Dia berdoa sebelum memilih murid-muridnya. Dia berdoa sebelum pergi ke Yerusalem untuk menderita. Dan dia berdoa sebelum mengutus murid-muridnya ke misi. Tentu saja kita melihat ia berdoa sendirian. Kadang-kadang ia bangun pagi-pagi, meski kurang tidur, supaya dapat berdoa dengan tenang. Kan seharian dia sibuk mengajar, menyembuhkan orang-orang sakit. Tidurnya pasti kurang, tetapi dia bangun pagi-pagi supaya tenang. Melihat bagaimana Yesus berdoa, para murid ingin belajar berdoa seperti dia. Mereka mengatakan kepada Yesus begini, Tuhan, ajari kami berdoa seperti Yohanes Pembaptis mengajari murid-muridnya. Yesus berkata, minta, kamu akan mendapatkan. Cari, kamu akan menemukan. Pintu akan dibukakan bagimu. Nah, dalam bacaan pertama, yang memberikan kita contoh yang bagus, bagaimana tak jemu-jemunya Abraham minta kepada Tuhan. Abraham yang begitu yakin dan percaya kepada Tuhan. Apapun yang dimintanya pasti didengarkan. Sebagaimana Abraham sebagai pengantara, Yesus lebih lagi. Bukankah kita berdoa kepada Bapa melalui perantaraan Yesus Kristus? Dan Dia menjadi perantara sampai mati disalib, menderita. Dan Dia memohon kepada Bapanya untuk keselamatan kita. Dia rela menanggung semuanya, apapun yang akan terjadi dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dengan doa kita diizinkan masuk dalam persekutuan dengan Allah. Dengan doa kita bisa berkontak
dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yesus mengundang kita berdoa dengan tekun dan setia, supaya kita sebagai anak-anak mampu membangun relasi yang sempurna dengan Bapa di surga. Dia memberikan contoh doa yang sangat bagus, yang kita doakan hampir setiap hari, setiap saat. Berapa kali kita mendoakannya setiap hari, yakni doa Bapa kami. Permohonan yang pertama, ya memang semua permohonan, tetapi permohonan yang pertama, Yesus mengajarkan dikuduskan nama Bapa. Dikuduskan, datanglah kerajaan di bumi. Dua elemen ini yang penting dalam hidup ini. Inilah yang paling mendasar dalam doa. Jika kita adalah orang Kristiani yang sejati, pertama-tama kita harus memuliakan Tuhan. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaannya dan keadilan, yang lainnya Tuhan akan penuhi. Bagian kedua dalam doa Bapa kami menyangkut keperluan kita tentunya. Tentu yang kita butuhkan, yang lainnya Tuhan sudah penuhi dan akan penuhi. Makna makan roti secukupnya tiap hari, bukankah itu yang kita butuhkan? Nah, Santo Siprianus mengatakan begini, roti kita setiap hari adalah Ekaristi. Artinya tiap hari kita butuh makan, dan makanan kita Ekaristi ini. Sanggupkah Bapak, Ibu makan roti Ekaristi setiap hari? Tentu saja sebagai manusia kita butuh makanan jasmani. Tentu kita butuh nasi dan kelengkapannya, supaya kita bertumbuh dan berkembang dan sehat tentunya, bukan? Nah, doa sendirian memang bagus. Alangkah lebih bagus lagi bila kita berdoa bersama-sama. Kita bersatu sehati dengan sesama dalam persekutuan kasih. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam doa adalah minta ampun dari segala dosa-dosa kita. Bukankah itu juga kita doakan dalam doa Bapa kami? Dan permohonan yang terakhir adalah permohonan supaya kita dibebaskan dari pencobaan, dari yang jahat, yang bermacam-macam yang ada di dunia ini yang mengganggu kehidupan kita. Kita mohon, Tuhan bebaskanlah kami dari segala pencobaan itu. Tentu Bapak Ibu, saudara-saudari, kita tak akan mampu memuliakan Tuhan kalau kita berada dalam pencobaan dan dosa. Lalu bacaan kedua menegaskan begini, Allah memaafkan kita dari segala dosa melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan putranya. Semoga apa yang Yesus sampaikan ini adalah sebuah pengajaran tentang bagaimana berdoa. Ya, pengajaran. Kita harus mempelajarinya. Dan terutama kita harus berusaha memperdalamnya lagi. Dan tentu puncaknya adalah kita harus siap menerima dalam hati kita kerinduan Tuhan Yesus, supaya kita sampai pada sikap dan hati seperti yang dimiliki dan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, pengajaran ini mengajar kita bagaimana kita harus berdoa. Selamat belajar berdoa. Dan tentunya berdoalah senantiasa. Semoga kita semakin menyadari bahwa doa adalah kebutuhan yang fundamental dalam hidup kita ini sebagai orang beriman. Nah, Bapak Ibu, silakan renungkan dan terutama baca firman Tuhan ini baik-baik. Semoga kita diteguhkannya. Salam
Saya Romo Agus Inyoman Murtika SPD, Domus Orationis Arnoldi. Nah, Tuhan memberkati Anda semua. Tuhan melindungi Anda semua. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang